Di mana sih Kak Vina? Aku sekarang masih main HP. Udah mau mulai ibadah nih. Emang iya? Udah mulai ibadahnya ya? Iya, lihat tuh adik-adik udah pada siap. Ya maaf deh Kayun. Yaudah nih aku simpen dulu HP-nya. Nah adik-adik sekarang kita udah mau mulai ibadahnya nih Kayun. Kita sapa adik-adik dulu yuk. 1, 2, 3. Halo adik-adik. Selamat pagi. Nah adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau mulai ibadahnya. Siapin Alkitabnya sama apa Kayun? Kidung cerianya. Oh iya, kidung cerianya. Terus kalau misalnya mau ibadah, kita biasanya ngapain dulu ya Kayun? Kita mau nyanyi Ice Breaking dulu Kak Vina. Oh, Ice Breaking. Lagunya apa nih yang pertama? Lagunya yaitu Bilurnya. Oke, yuk kita nyanyiin sama-sama. Percaya saja semua sakit hilanglah oleh kuasa Tuhan tertolong. Nah selanjutnya kita mau nyanyi lagi nih Kak Vina. Kita mau nyanyi lagu apa? Kita mau nyanyi lagu Hatiku Senang. Oke adik-adik kita nyanyi. Senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Nah adik-adik udah semangat belum? Wah kakak lihat nih masih lemes nih Kayun. Kita mau nyanyi satu lagu lagi deh. Judulnya apa Kak? Happy ya. Nah biar kita happy nih, oke? Yuk semuanya tangannya ditinggal. Saya senang jadi anak Tuhan. Oh yes. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, sekarang siapkan diri adik-adik ya. Sebelum kita masuk ke ibadah, kita mau nyanyi dulu. Kita mau nyanyi apa Kak Vina? Kita mau nyanyi Mars Pelkat PA. Yuk kita sama-sama nyanyi. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang ini. Terbentaklah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh ria. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam dirinya. Tuhan jadikan kami bekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih hati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami. Ada dalam berkarya, Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan
untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, sekarang kita sudah memasuki ibadah kita. Sekarang kita mau nyanyi dari Hidup Ceria 124. Judulnya apa Kak? Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan alam pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, cahaya kita cemerlang. Puji Allah, tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa yang akan dibawakan oleh Kak Vina. Nah adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, tolong sertai kami ya Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu juga dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan pengucapan syukur kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca nats pembimbing yang terambil dari kitab Efesus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Efesus 3, ayat 12. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu nih dari Hidup Ceria 339. Judulnya apa Kak? Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia penuh adanya. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Ya, anak-anak, tiba saatnya kita akan membaca Alkitab dan mendengar renungannya. Mari kita satu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah yang memberikan kepada kami firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, karuniakanlah kami Roh-Mu yang kudus, sehingga kami belajar mengetahui kehendak-Mu, dan sertai hidup kami agar menjadi taat kepada kehendak-Mu. Untuk kemuliaan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sekarang kita masuk ke dalam pemberitaan firman. Nah, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Efesus 3 ayat 1-13. Efesus 3 ayat 1-13 yang berbunyi demikian. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia,
tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus yang dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Nah, dari pembacaan tadi kita mengetahui bahwa pada saat kitab ini ditulis, Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Di penjara. Nah, surat ini ditulis kepada para pengikut Tuhan yang ada di kota Efesus. Nah, di kota Efesus ini bukan hanya orang Yahudi saja yang tinggal di sana, tetapi ada juga orang yang non-Yahudi. Nah, supaya kalian lebih tahu, orang Yahudi adalah keturunan langsung dari siapa? Coba. Nah, jadi orang Yahudi ini keturunan langsung dari Israel. Sebutannya adalah siapa? Nah, orang Israel yaitu keturunan dari Yakub. Nah, orang-orang Israel ini merupakan orang yang dituntun oleh Tuhan untuk keluar dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Nah, dari situ kita bisa melihat penyertaan Tuhan yang sangat besar kepada bangsa Israel ini. Nah, kemudian banyak waktu yang berjalan sehingga akhirnya zaman sudah berubah dan sekarang adalah zaman Rasul Paulus, zaman para rasul. Nah, Rasul Paulus di sini mengatakan bahwa dia itu memberitakan firman Tuhan bukan hanya kepada bangsa-bangsa Yahudi, bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada semua orang. Karena Tuhan itu, karya keselamatan Tuhan itu ditujukan oleh Tuhan kepada semua orang, bukan hanya kepada bangsa Yahudi saja, melainkan kepada seluruh umatnya yang percaya dan melakukan firman-Nya dengan setia. Nah, maka dari itu kita harus setia percaya kepada Tuhan. Nah, kesetiaan kita kepada firman Tuhan yaitu dengan
melakukan firman-Nya setiap hari, melakukan firman Tuhan. Dan yang paling utama, kita juga harus bersyukur. Bersyukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kemudian, kita juga perlu untuk membagikannya lagi kepada orang-orang lain. Seperti kita yang mendapatkan berkat dari Tuhan, kita juga harus membagikannya kepada orang lain. Kita harus mengasihi sesama kita. Nah, maka dari itu, karya keselamatan ini kita perlu bagi-bagi kepada orang yang lain. Nah, sehingga orang-orang lain ini mulai percaya, dalam dirinya mulai ada rasa percaya kepada Tuhan, sehingga dia juga akan menerima karya keselamatan Tuhan yang merupakan hidup yang kekal bersama Tuhan di kerajaan sorga nanti. Nah, di sini di ayat ke-13 disebutkan, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Di sini menandakan bahwa Paulus tidak ingin jemaat-jemaatnya merasa kasihan kepada Paulus, karena ketika Paulus mengirim surat ini, Paulus ingin jemaat itu merasakan sukacita yang datang daripada Tuhan melalui Roh Kudus. Karena itu di sini dituliskan, kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Sehingga kita harus menerima segala sesuatu yang diberikan Tuhan. Nah, setelah kita menerimanya, kita harus bersyukur. Nah, setelah bersyukur, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengembangkan karya keselamatan Tuhan itu dan membagikannya kepada orang-orang. Membagikannya tidak harus seperti kekalayan yang bercerita tentang firman Tuhan, tapi kalian juga bisa melakukan apa yang baik di mata Tuhan di depan orang-orang banyak, seperti perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, dan itu terlihat baik oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, kita harus membagikan pesan-pesan yang Tuhan berikan kepada kita melalui Roh Kudus, melalui Alkitab, melalui orang tua, melalui guru-guru, melalui kakak layan juga di gereja. Nah, demikian firman Tuhan pada kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi dengan Kak Jogi. Aktivitas kita pada pagi hari ini adalah membuat poster. Ya, sekarang kakak meminta adik-adik untuk membuatkan sebuah poster dengan tema kemerdekaan membuatku berani berkarya. Kakak tunggu foto adik-adik dengan posternya ya. Jangan lupa dibuat. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang kita mau menyanyi untuk merespon firman Tuhan. Kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 127. Judulnya apa tuh Kak Vina? Judulnya Haleluya, Haleluya. Oke, ayo kita nyanyi.
Sekarang kita akan sampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita sampaikan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan ajarkanlah kami untuk memberitakan kebaikan kepada semua orang Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kehidupan kami dalam Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan berdoa untuk orang tua kami di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kami di dalam kehidupannya ya Tuhan. Dan biarlah berkat-Mu selalu melimpah dan dapat mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami, negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi dan para menteri serta jajarannya. Tuhan mau tolong mereka, Tuhan beri kebijaksanaan, roh hikmat kepada mereka agar mereka bisa mengelola bumi pertiwi ini dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk para medis di dalam pelayanan mereka sedang melayani orang yang sakit. Tuhan tolong berikan kesehatan dan kekuatan. Begitu juga untuk tentara Republik Indonesia dan kepolisian. Tuhan juga berikan roh hikmat kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja di seluruh dunia, terutama gereja kami, Gereja Petra di dalam pelayanannya, beserta para presbiter, ke-6 Pelkat, dan para pegawai kantor, begitu jemaat dari sektor 1 sampai sektor 11. Tuhan berkati pelayan mereka agar Engkau dipuji dan dimuliakan oleh seluruh umat di dunia ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkesembuhan, kekuatan, berkati obat-obatan yang mereka minum untuk kesembuhannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pendidikan kami Tuhan. Tuhan mau tolong kami, berikan kepintaran, akal kebijaksanaan, roh hikmat daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu kami berdoa buat kakak-kakak layan yang sedang melayani. Tuhan berkati pelayanan mereka dan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, begitu banyak kami pinta pohonkan pada-Mu. Hamba tak layak mengaturkan satu persatu, dan doa ini kami panjatkan hanya kepada-Mu dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, nah sekarang kakak akan memberikan info untuk Warta PA minggu ini. Adik-adik yang di rumah, jangan sampai kelewatan ya. Kita tanggal 23 Agustus kita akan melaksanakan ibadah HUT RI. Nanti di sana ada lomba. Terus nanti juga ada hadiah-hadiah menarik, jangan sampai ketinggalan ya ibadahnya. Dan juga untuk minggu ini jangan lupa buat mengerjakan aktivitasnya. Nah nanti hasil karya adik-adik jangan lupa dikirim ke nomor kakak-kakak lain yang adik-adik punya ya. Sampai di sini dulu info dari kakak untuk minggu ini. Nah adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu lagi dari Kidung Selia 301 Kak. Judulnya apa ya? Ku ingin berperangai. Ayo kita nyanyi. Tetapi sungguh
Nah anak-anak, kita sudah selesai ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum pulang, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikanlah kami bagi saksi-Mu di tempat kami berada. Dan biarlah kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan. Dah.